Belakangan ini, di bulan Oktober terutama, ada dua kegilaan besar yang terjadi di dunia investasi. Kegilaan pertama, pasar kripto rungkat berjamaah. Di 10 Oktober kemarin, 19 miliar dolar atau ratusan triliun leverage position ludes dalam 24 jam. Banyak yang duitnya habis, banyak yang kena margin call, dan bahkan sampai ada yang kedorong buat bunuh diri. Ini sempat kita bahas di video sebelumnya. Dan di waktu yang hampir bersamaan, di bulan Oktober juga, harga emas itu naik tinggi banget dan akhirnya viral di kalangan investor retail atau investor biasa kayak gua dan elu. Dan ini menariknya, euforia dan FOMO beli emas itu terjadi di seluruh dunia, guys. Jadi dari Hong Kong, Aussie, India, Vietnam sampai Bangkok termasuk Indonesia, semuanya di toko emas tuh ngantri, guys. Nah, uniknya setelah video-video yang ngantri ini pada viral, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, harga emas langsung turun drastis. Penurunannya tuh salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Kalau nggak salah tuh antara 5-7% kalau harga emas dunia. Jadi emas itu bukan saja ada di harga tertinggi sepanjang sejarah, tapi juga mengalami salah satu penurunan tertinggi sepanjang sejarah juga. Di Indonesia turunnya bahkan lebih drastis, guys. Emas antam setelah nyentuh rekor tertingginya di 2,4 juta per gram, seminggu kemudian bikin pattern double top, harganya jadi 2,2 juta. Tapi kalau lu ngejual harganya tuh jadi 2,1 juta, guys. Jadi harga beli ke harga jualnya itu turun sekitar lebih dari 10%. Turun lebih dari 10%, gila, udah kayak saham ya. Bahkan saham aja, kadang-kadang saham bank tuh nggak turun sebesar itu. Uniknya adalah di minggu yang sama sebelum penurunan itu, banyak retailer atau toko-toko emas yang ngejual emas antam dengan harga yang sepertinya cenderung harga gorengan, yaitu di harga 3 juta sampai dengan 3,3 jutaan. Dan gue yakin ada aja orang Indo yang beli di harga 3 juta. Bahkan di salah satu aplikasi yang emasnya di back sama Antam nih. Jadi ini aplikasi jual beli emas digital. Aplikasi ini di back sama Antam itu harganya 3,2 juta. Nah, kalau kita lihat chart tahunannya, ini dia udah naik sekitar 120% kemarin sih ke harga yang tertingginya. Karena gue beli di sini juga salah satunya. Nah, pas double top kemarin, akhirnya gue jual sih di harga 3 juta ya. Sekitar 90% gue jual. Dan kalau lu beli ya di aplikasi kayak gini gitu ya, atau di aplikasi lain atau di retailers lain yang harganya udah kegoreng sampai lebih dari 3 juta, lu udah rugi spread atau perbedaan harga jual dan beli yang udah gila banget gitu ya. Spreadnya tuh bisa ratusan ribu. Terus habis itu ketika lu mau jual juga udah rugi spread, sekarang rugi penurunan lagi. Jadi ya gua mendoakan lu semua aja. Buat lu yang FOMO beli di pucuk pas harga lagi tinggi-tingginya, gua mendoakan semoga lu kuat ya dengan penurunan itu. Karena mungkin penurunan itu hanya akan bisa dikembalikan setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Bahkan floating lossnya sekarang kalau orang beli di pucuk itu hampir 30%. Kalau lu beli emas di harga 3 juta, ini jadi pertanyaan gitu ya. Aset agresif kayak Bitcoin dan altcoins di Oktober bahkan setahun ke belakang itu malah nggak perform gitu loh. Sepanjang sejarah kripto, Oktober itu biasanya Oktobull, bullish, malah jadi Oktober alias bearish. Sementara itu aset yang katanya aman, safe haven gitu ya, sering dibelinya tuh sama ibu-ibu katanya, naiknya malah tinggi banget gitu ya, tahun ini sama tahun kemarin gitu. Tapi pas retail berbondong-bondong sampai ngantri gitu ya, bahkan salah satu kenalan gua di Australia katanya nggak pernah kayak begini gitu loh. Ternyata setelah mereka ngantri seminggu kemudian harganya malah jatuh, turun jauh sepanjang sejarah ya kan. So, welcome to Psychology of Finance by 1%. Hari ini kita bakal bongkar 5 kesalahan fatal yang sering dilakuin sama investor pemula dan gimana caranya biar kita kagak terjebak atau melakukan kesalahan yang sama. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Kesalahan pertama adalah FOMO dan beli di pucuk. Sangat sering sekali terjadi pada investor retail ya. Contoh simpelnya ya tadi, beli emas. Emas all time high, lagi tinggi-tingginya, beritanya rame di mana-mana, dan karena rame, investor retail yang nggak pernah mantengin chart, nggak pernah mantengin harga, wah menarik nih emas, gua harus masuk. Dari momen itulah banyak investor pemula masuk dan nggak jarang masuknya nggak mikir. Udah tahu harga lagi tinggi, malah all in dan berharap untung short term. Atau lebih buruk, masuk invest di emas pas di pucuk, belinya pakai pinjol.
belinya pakai kredit ya, yang harus nyicil. Belinya pakai gadein barang, itu pun belinya bukan di tempat resmi beli emas gitu. Jadi kan rugi gitu, apalagi kalau turun. Hal yang sama juga terjadi di perak guys, yang harganya juga melesat gila-gilaan ya di tahun ini. Dan bahkan gue mulai ngeliat banyak sellers dan buyers, termasuk toko perak di Indonesia itu mulai bermunculan, mulai banyak. Sayangnya setelah puncak euforia di tanggal ya di pertengahan Oktober, sekitar 16 Oktober ya, pattern chartnya itu kalau di emas kan double top, dan pasar berbaik Allah dengan cepat, termasuk juga dengan perak juga ya. Jadi banyak yang melakukan selling, investor yang masuk dari tahun-tahun kemarin mulai ambil profit, dan ini neken semua harga ke bawah, terutama emas dan perak. Makanya koreksinya cukup tinggi. Nah, inilah yang namanya beli di pucuk. Biasanya ini kejadian di investor pemula yang sekarang mungkin lagi nyangkut puluhan persen. Di saham, di semua aset investasi ini juga kejadian. Kayak kemarin yang viral tuh di bulan Oktober juga ya. Ini Oktober banyak banget sih kejadian. Ada saham namanya tuh Dada, di mana ratusan investor sepertinya, atau bahkan ribuan, gua nggak tahu sih. Itu semuanya rungkat karena ikut-ikutan dan kebetulan beli di harga pucuk. Padahal kalau investor beneran mah ya harga terbaik kan justru saat di bawah. Kalau di pucuk lu jangan sampai all in gitu. Apalagi kalau udah naik tinggi, udah naik puluhan persen, bahkan ribuan persen. Kayak Dada ya. Orang masih mikir itu bakal naik lagi mau ke puluhan ribu persen apa gimana gitu. Ya, kalau udah naik ribuan persen kayak begitu, ratusan persen, mending cek lagi. Apakah harganya masih reasonable? Apakah ada narasi yang kira-kira bisa naikin harga lagi? Apakah asetnya masih bagus atau justru udah kemahalan? Kayak contoh gitu ya. Ini beberapa saham pilihan gua yang kemarin gitu ya di tahun ini, itu misalnya WiFi. WiFi kan udah naik dari angka 300 ke 2000 gitu loh. Ini contoh aja ya, bukan saran jual beli. Itu udah naik ke 2000. Bisa nggak naik lagi? Ya ternyata bisa. Karena dari berbagai analis menilai ini kayak growth-nya tinggi gitu. Termasuk saham-saham lain kayak misalnya saham Harta gitu ya. Si Harta ini kan sebenarnya udah naik, tapi kalau dari price to earning ratio-nya, dari potensi pertumbuhannya, mungkin mereka juga mau bikin aplikasi, let's say tahun ini atau tahun depan, ya berarti bisa naik lagi gitu kan. Apalagi emas sebenarnya diproyeksi bakal naik jangka panjang. Jadi masih bisa lah di hold meskipun udah naik ratusan persen gitu. Yang harus lo pikirin adalah investasi itu memang harus di aset yang baik, tapi harus di harga yang baik juga. Karena investasi di aset yang baik, kalau harganya kemahalan, tetap akan jadi investasi yang buruk. Dan sebetulnya kalau udah mahal memang rentan untuk turun. Ya ini ngomongin statistik aja sih. Jadi memang kenaikan penurunan harga di pasar itu cenderung akan ke tengah, ke rata-rata. Kalau rata-ratanya di tengah, ya udah pasti kalau lagi di atas dia bakal ke tengah lagi atau ke bawah. Kalau di bawah ya divergence dia bakal ke atas lagi. Sesimpel itu aja sih. Ya, jadi hati-hati dengan beli di pucuk, apalagi modalnya FOMO doang nggak pakai mikir. By the way, diskusi kayak gini sering banget kita bahas di membership 1% ya. Buat lo yang penasaran, langsung aja join atau cek di website kita. Nah, kesalahan kedua investor retail adalah orang tuh seringkali nggak paham bahwa ada biaya dalam melakukan investasi. Biayanya tuh macam-macam. Ada spread kalau di logam ya, ada juga fees ya kalau di saham atau di yang lain-lain. Atau kalau pakai leverage ada juga feesnya juga gitu ya, ada bunganya juga yang harus lo bayar. Dan ini seringkali nggak disadarin oleh investor pemula. Gitu, mereka mikir beli emas tuh kagak ada costnya gitu ya. Padahal kalau kita simulasiin ya, misal lo mau beli emas, harganya tuh let's say ya, harga jual yang bisa kita lihat ya di tokonya itu misal 2,278 juta. Lu beli nih 1 gram. Nah, 1 detik setelah lu beli emasnya, itu lu nggak bisa jual dengan harga yang sama. Kalau lu cek harga buybacknya, itu harganya adalah 2,143 juta. Artinya adalah lu langsung rugi dalam waktu 1 detik setelah lu beli. Lu langsung rugi 135.000. Ini namanya adalah spread. Ini adalah margin keuntungan si pedagang yang nggak bisa lu hindarin. Nah, dalam persentase tadi, lu beli 2,278 juta, lu jual 2,143 juta, itu lu baru aja rugi instan sekitar 5,93%. Bahkan sebelum marketnya bergerak naik atau turun. Artinya harga emas di pasar, harga emas dunia itu harus naik dulu lebih dari 5,93% buat lu balik modal. Dan ini kalau di tahun-tahun sebelumnya, kan tahun ini kenaikannya abnormal ya, itu butuh waktu sekitar ya beberapa bulan sampai setahun. Jadi hati-hati guys ya, buat temen-temen yang baru mulai investasi, ada yang namanya spread, ada yang namanya fees ya. Jangan kaget kalau lu beli mau jual nggak bisa gitu loh, karena posisi lu masih rugi. Dan ini nggak cuma di emas, di kripto atau saham juga ada trading fees, ada gas fees, ada withdrawal fees. Kelihatannya kecil, tapi kalau sering trading, biaya-biaya ini sebenarnya bisa ngegrogotin profit lu tuh pelan-pelan tanpa lu sadar. Meskipun nggak kerasa sih kalau tradingnya berhasil terus ya, tapi kalau gagal terus ya kerasa guys ya kan. Jadi jangan lupa dihitung risk to reward ratio-nya beserta cost-nya sebelum lu melakukan investasi. Jangan lupa juga cost
cost-nya tuh termasuk sama pajak. Apalagi yang suka pakai exchange luar negeri, itu pajaknya adalah pajak PPh sekitar 30% dari luar negeri kalau nggak salah, bisa sampai segitu. Deposito ada pajaknya juga 20% dari profitnya, ya kan. Obligasi ada pajaknya juga 10%. Reksadana nggak ada pajaknya sih kalau reksadana, tapi ada fees-feesnya di belakangnya gitu yang harus lu baca karena beda-beda gitu. Jadi jangan lupa kalau tiap investasi itu sebetulnya pasti ada feesnya karena kita bermain dengan banyak middleman. Negara juga kan sebenarnya mau yang ngambil pajak juga kan dari penghasilan kita saat investasi. Jadi coba manfaatin segala macem ya stimulus-stimulus pajak sih ya. Kayak misalnya dividen bisa bebas pajak kalau diinvestasiin lagi selama beberapa tahun gitu, sama 3 tahun ya. Nah itu bisa ngebantu lu untuk ngurangin biaya kosnya itu. Karena seringkali orang tuh nggak sadar ya dengan kos-kos seperti ini, baru sadar pas berapa nggak tahu ya. Bahkan ada yang mungkin nggak sadar-sadar gitu loh. Jadi ya jangan sampai lu kayak begitu ya. Nah, kesalahan ketiga adalah invest di uang panas. Apa itu uang panas? Ini adalah duit yang seharusnya nggak lu pakai buat investasi. Ya, biasanya duit buat bayar-bayar bills, utilities, duit buat bayar kosan, duit dana darurat, atau yang paling gila adalah duit pinjaman alias utang. Jadi lu invest tapi pakai utang. Wah, itu udah terlalu ekstrim, guys. Gitu ya. Jadi jangan sampai lu kepepet butuh duit atau lu malah ningkatin beban lu gitu loh. Lu pengennya investasikan untung, malah harus bayar utang. Nah, sedihnya adalah kalau lu investasi pakai utang, terus investasi lu lagi rungkat, tapi lu kepaksa harus nyicil utang tersebut. Ya lu harus ngejual dong investasi jangka panjang lu gitu. Dan ini rugi banget ya, udah rugi sama bunga utangnya, lu rugi juga sama performa investasi lu sekarang. Jadi jangan sampai dilakuin dah. Investasi tuh wajib pakai uang dingin. Duit yang lu emang alokasiin buat investasi dan gak akan lu butuhin dalam waktu dekat. Nah, kesalahan keempat itu adalah all in di satu aset. Kita terlalu terpikat sama potensi satu aset, akhirnya kita menempatkan seluruh modal kita dalam satu keranjang tersebut alias all in. Ini berlaku untuk semua aset ya. Tetap nggak boleh sih ya, saham, deposito, bitcoin, emas gitu. Karena tiap aset tuh punya resiko yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau portofolio lu mau sehat, ya lu harus diversifikasi. Supaya apa? Supaya di keadaan apapun, portonya bisa tetap naik. Ya, karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa timing the market atau bener terus gitu investasinya secara presisi terus-menerus bertahun-tahun, itu nggak ada gitu loh. Jadi ada aja tahun yang buruk, ada juga bulan yang buruk, ada hari yang baik, ada hari yang buruk. Ini juga terjadi pada investor terbaik di dunia kayak Warren Buffett gitu. Ada aja bulan-bulan yang dia rugi gitu, dan it's okay gitu ya. Yang penting kan dia bisa diversifikasi untuk manajemen resiko. Nah, investor profesional ya kayak tadi gue bilang Warren Buffett, contoh paling umum juga Ray Dalio, biasanya ngebangun portofolio yang tangguh untuk berbagai skenario. Bahkan Warren Buffett aja sejago-jagonya dia di saham misalnya, dia tuh banyak ngelakuin diversifikasi gitu. Ada yang usahanya di Jepang lah sahamnya gitu ya, ada yang ditaruh di obligasi dulu kalau market lagi nggak baik-baik aja menurut dia. Industrinya juga macam-macam ya kan, jadi lumayan diversified. Meskipun tentu ya kalau udah selevel Warren Buffett, of course ada aja investment yang terkonsentrasi gitu. Terkonsentrasi tuh lebih dari 30%, lebih dari 40%, dan itu gak apa-apa sih selama lu mempelajari asetnya. Tapi yang penting adalah hindari all in, karena all in itu kalau udah rungkat ya udah susah balikinnya gitu loh, ya kan. Nah, kesalahan kelima, gak punya exit strategy. Investor pemula itu seringkali jago banget ya, mikirin kapan harus beli, kapan harus masuk, tapi gak pernah mikirin kapan harus keluar atau harus ngejual. Jadi gak punya rencana take profit tuh kapan, dan cut loss-nya tuh kapan. Kok ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena investasinya didorong oleh FOMO, ya, kesalahan pertama tadi. Jadinya, lu gak punya tujuan dan rencana. Karena gak punya rencana, semua keputusan jual beli lu seringkali ya, 100% dipengaruhi oleh emosi dan berita yang ada gitu. Padahal ya emosi gak selalu bener, berita apalagi ya kan. Pasar goyang dikit, media bilang wah koreksi segala macam, lu panik langsung jual, padahal koreksinya koreksi sehat. Nah, seringkali lu ngejualnya tuh di harga terendah, ya nggak sih. Nah, ada juga skenario lain, ada aset baru untung dikit, misal 2%, lu buru-buru jual buat ngunci profit kecil itu, lu takut harganya turun lagi. Sementara itu aset yang udah rugi parah, udah rugi 10 bahkan sampai 50%, malah lu masih pegang terus. Lu kayak merasa lu ngarep gitu ya, secara emosi gitu, harganya tuh bakal naik lagi, lu nggak mau cut loss. Nah, ini juga banyak kesalahan pemula kayak gini. Jadi jual pas profitnya kecil, sell pas ruginya udah gede banget, pas ruginya masih kecil nggak mau nge-sell. Nah, uniknya lagi, setelah asetnya udah ke atas nanti dari bawah ya, lu langsung jual. Padahal kalau lu hold bisa naik ratusan persen. Yang kejadian di gua biasanya sih gua seringkali terlalu cepet taking profits ya. Jadi kayak ada beberapa saham yang harusnya bisa beggar 100%, gua ngambil profitnya di misal 60-70% gitu. Itu sering banget kejadian di gua. Ya, dan gua juga belajar untuk tidak melakukan itu. Penyakit
market ini sih terjadi di semua investor ya guys. Jadi nggak cuma yang pemula, harusnya yang udah intermediate atau advance atau expert juga harusnya merasakan hal yang sama gitu. Karena nggak ada yang bisa predict the market gitu loh. Jadi kadang kita suka takut ya, suka ngejaga resiko lebih tinggi gitu kalau harganya udah tinggi dan lain-lain. Tapi yang paling penting lo harus punya strategi untuk buying, selling, taking profits, dan cut loss supaya investasi lo kekontrol. Bukan emosi yang mengontrol investasi lo, tapi justru adalah strategi lo. Nah, buat yang masih ngalamin kesalahan-kesalahan yang gua udah sebutin barusan, ini waktunya lo belajar untuk punya financial maturity. Financial maturity itu punya 4 pilar ya yang bisa lo lihat di layar. Lo bisa pause. Dan framework ini dirancang oleh Blue by BCA Digital. Nah, kalau lu perhatiin, semua kesalahan yang udah kita bahas tadi, itu adalah contoh nyata dari pilar-pilar yang masih bolong. Kita juga udah bikin psikotesnya by the way, jadi lu bisa ngerjain psikotesnya di website kita. Dan ini tuh adalah kolaborasi bareng Blue, dimana kita juga bikin yang namanya Blue Academy Financial Maturity Journey. Ini gratis buat belajar soal investasi in this economy ya, yang realistis tapi tetap bisa cuan, terutama buat lu yang para pemula. Nah, di Financial Maturity Journey ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya ngebangun mindset biar lu bisa investasi lebih baik dan gimana caranya biar keuangan lu bisa balance. Dan program ini 100% gratis guys ya, jadi tidak jualan sama sekali. Program ini juga bahkan udah sempet dapat awardnya adalah Financial Literacy Program of the Year, dan ini ibaratnya adalah hadiah lah ya dari Blue dan 1% untuk temen-temen untuk kayak kita ngasih edukasi sih dengan cuma-cuma. Jadi silahkan daftar. 1% juga udah bertahun-tahun berkolaborasi sama salah satu bank digital terbesar di Indo. Sayang banget kalau lu belum pernah ikut, jadi ya silahkan bisa diikuti. Oke, semoga bahasan gua kali ini bisa ngebantu lu ya dalam investasi. Gua Evan dari 1%. Well, thanks.